Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan utama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayatnya hingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilmi. Salawat dan salam tak pula mengaturkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai di mana satu? Adab menghadiri majelis taklim sudah? Belum. Adab menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Di antara adab-adab ketika menghadiri majelis taklim, yang pertama duduk dengan sopan dan tidak bergurau. Jadi kalau kita datang di majelis taklim, yang harus dilakukan pertama kali duduk dengan sopan. Duduk sopan, kemudian tidak bergurau. Kadang-kadang kebanyakan orang di majelis taklim itu kadang-kadang di sini terus malah sini enggak ada. Kadang-kadang banyak bergurau. Gurunya menyampaikan apa, diburu sana ada gengnya, sana gengnya. Nah, ini masing-masing pakai sahan. Boleh ke rumah, ada dia yang bawa apa. Itu di sini terang, dari sini terang. Di sini ada mereka. Makanya bahari orang mengaji bahari itu bahalakah. Halakah itu berbundar, syekhnya di tengah, kemudian yang lain sama di Madinah. Maka kayak juga seorang syekh duduk kayak gini, nanti orang yang mengaji merapat semua, mendekat semua. Kalau kita di Indonesia itu kan majelis taklim, gurunya di muka, saya ikut di ujung sana, bingung guru jelsaan, namanya yang hati-hati. Kalau itu masih kecil, iya itu masjidnya besar, kenal, ikut di sana, sana kan. Coba lihat di Mekah di Madinah, itu orang merapat semua, merapat, konsentrasi semua. Nah, itu bedanya. Jadi duduk sopan, kemudian mendengarkan,
Makanya dahulu guru ulun waktu mengajar disini bila aku mengajar dan dia menerapkan dengan mahasiswa. Dulu kalau aku mengajar di kelas, kalau kalian lapar silakan makan. Ya Bapak bawa makanan, bawa minuman. Karena siapa tahu belum sarapan. Apalagi anak orang kuliah, lantainya lantai 2, lantai 3. Siapa tahu belum sarapan, mau makan silakan, mau minum silakan, sambil makan sambil minum pada bawah. Yang kedua, kalau mau tidur silahkan di belakang. Siapa tahu tadi malam bertahajud julun mengantuk jam. Cuma ujung-ujung hari kalau bicara, nah aku kada terima isinya. Karena sama dengan tidak memuliakan ilmu. Kalau mau makan silahkan, mau minum silahkan. Siapa tahu lapar, siapa tahu haus. Kalau di sini masih penting ada di masjid mana tuh bagus main subuhnya. Jadi sambil menjelaskan, Tuhannya sambil makan laksa. Gua ada yang dua pamannya, bukan mau makan, cuma silahkan disantap karena laksa itu dalam terpilih makan karena habis kuahnya. Makan sebab lapar, mau tidur silahkan. Siapa tahu tadi malam bertahajud, lawas kan banyak yang diminta dengan tapi kalau bicara tanya mulut kada terima. Kenapa? Kan sama dengan tidak menghormati ilmu. Duduk. Yang kedua tidak berbicara ketika majelis taklim dimulai. Makanya di tempat-tempat lain itu kan begini, Fatihah, supaya diam semua, kecuali dalam keadaan darurat. Darurat pun misal nih pengajian dimulai hujan deras kemudian helm basahan ambil Bapak ya. Atau misalnya pas pengajian tiba-tiba anak kecil lari ke tengah berteriak, kata siapa? Masalahnya hati-hati kalau kita tidak berteriak, kalau ditabrak orang. Nah itu namanya dalam keadaan darurat. Selama tidak darurat, kalau bisa dengarkan. Masuk tidak masuk urusan belakangan, paham tidak paham urusan belakangan. Karena menuntut ilmu itu suatu perkara, mengamalkan perkara yang lain. Yang penting menuntut ilmu dulu. Karena pahala menuntut ilmu makanya majelis taklim itu besar. Biar duduk di sini nih. Asal niatkan menuntut ilmu, tidak bicara, tidak bercanda, maka biar akan didoakan oleh ikan yang ada di lautan. Pertanyaannya, berapa jumlah ikan di laut? Tiap hari diambil, pernah habis. Ada pernah habis. Nah ikan itulah yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hebatnya menuntut ilmu. Bahkan satu riwayat mengatakan menuntut ilmu itu sejam lebih afdal daripada beribadah semalaman. Menuntut ilmu itu sehari lebih mulia daripada puasa sunat 3 bulan. Asal menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, nanti bagus habisnya, membaca doa bila majelis taklim itu apa namanya? Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah berilah hamba ini pemahaman para nabi. Itu menuntut ilmu itu supaya cepat paham kayak apa. Wahibdal mursalin dan hafalan para rasul supaya hafal, ya kan? Paham cepat, hafalan kuat. Wa ilhamal malaikatil qaramin dan ilham para malaikat. Itu bagus berdoa. Jadi minta lewat Allah supaya bila menuntut ilmu itu cepat paham, cepat hafal, berdoa. Kemudian apalagi Allahumma aqlina bil ilmi. Ya Allah kayakan kami dengan ilmu. Kita tuh minta kayakan dengan ilmu. Kenapa orang berilmu dengan orang tidak berilmu beda? Ya, orang berilmu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum
Walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Berilmu berbeda lawan kada berilmu. Wa zayyina bil hilmi. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah menghiasi diri kita dengan sifat hilm. Hilm itu bijak, ada terpenyerikan. Ini kadang-kadang manusia itu sedikit tampar aja. Ada orang sedikit menceleng, bila dipadahi itu langsung ada di sinetron, masih sinetron, ya kadang-kadang dipadahi sedikit, langsung kayak sumbu lah. Mestinya kan kayak ini bila orang berpanjang udah ngarahkan dulu, ini ada apa? Langsung tidak balik nih. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya diberi oleh Allah, dihiasi Allah sifat apa? Sifat hilm. Hilm, ada pemarahan. Ada bagus amalan punya supaya ada pemarahan. Terus tiap hari habis asar baca alam nasrah 3 kali. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab ila rabbika. Habis sembahyang asar 3 kali amalkan, kalau bisa 7 kali, 3 kali amalkan, insyaallah lama-kelamaan hilang pemarahan. Ada amalannya, ujar Imam Syafi'i, amalkan nanti ya. Tapi kayaknya kayak inilah, bila orang itu memarahkan, mengalahkannya dalam jangka setengah tahun bagus dah. Jangan disauti macam-macam, ya pasti jangan pemarahan, jangan mati itu ya. Kan kadang-kadang pada kita banyak ada orang. Nah, padahal itu bagus amalan alam nasrah itu bagus diamalkan. Alam nasrah itu bagus biar supaya tidak pemarahan. Wa qina min taqwa, kita minta kepada Allah supaya Allah memuliakan kita dengan sifat takwa. Takwa artinya dalam artian dengan perintah Allah itu cepat, sembahyang cepat itu nih. Ada badan lambat. Jangan sampai perintah Allah kalah dengan perintah RT. Coba kalau RT, RT, ayo kita rapat, kita akan menggunakan sisa anggaran Purubaya. Rapat jam 9, jam 8 datangan sudah. Nah, ada duitnya Purubaya akhir tahun. Beli apa tujuannya. Tapi kalau panggilan Allah kalau lambat, jangan. Kemudian apalagi wajah milna bil afiyah. Kita minta kepada Allah supaya hidup itu afiat dengan sehat. Ya sehat wal afiyah. Ya ada juga sehat jiwa, sehat hawanya, jiwanya pada sehat. Ada juga badannya sehat, saya cuma pakai sakit terus. Ada kan manusia badannya sehat, cuma kalau bercerita sakit terus. Kayak hidup tuh paling menderita. Karena dia acara tahlilan makan 3 piring 3 habis lagi. Tuh ada manusia kayak gitu. Sini ada sinetron. Karena ada manusia tuh kalau ketemu sakit terus. Padahal fisiknya kuat ya, cuma kalau bercerita terus sakit terus, kada pernah sorongin nasi habis aja. Nah kita minta supaya afiat, makanya berdoa Allah tuh minta supaya sehat, sehat jasmani, sehat rohani, kemudian kabul hajat dunia, hajat akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, masuk surga bikin hisab, itu aja tuh. Kalau ini hanya kejadian semalam hari Jumat dia jam 9 sakit perut, jam 9 pagi sakit perut. Cuma melihat sakit perut nih. Kalau kita masalah makan, pasti kamar mandi melihat ini tiba-tiba mata bangun-bangun, tiba-tiba dingin leher, ada masalah yang ada pingsan naone. Habis turun, beresuh, lengkap, habis itu ada lawas. Kalau kasih, khawatir ke sana.
pingsan juga kamar mandi bisa. Kada sadar kalau sekali bangun kan kayak ketinju di layang karena dinding mana kan sini kaki bangun terus bangun keluar kamar mandi pas keluar pingsan lagi 2 kali pingsan tapi alhamdulillah aja jadi dia mulai turun potong pian mulai kenapa julur orang biasanya pokoknya bilanya kalau kamar mandi itu 2 aja bila ada setrok mati ya ikam di julur namun isi mulut dia bilang udah kayak orang yang tinju lah. Tapi kan ada waktu juga, insyaallah ada aja. Itu namanya isyarat sudah Allah Tuhan ada itu. Mana tadi bayaunya? Jadi minta keafiatan dengan Allah, ya Allah. Kemudian Allahumma akhirna bi nuril fahmi, ya Allah muliakan kami dengan cahaya pemahaman. Wa akhirnya nuzulul wahmi, keluarkan kami daripada dalam apa gelapnya waham dari paham. Waftah lana abwaab rahmatik, bukakan kami pintu rahmat. Wansur alaina hikmata, sebarkan kepada kami hikmah-hikmahmu. Nah kita tuh minta kepada Allah supaya diberikan oleh Allah itu dibukakan pintu rahmat, itu penting. Karena orang kalau dibukakan pintu rahmat duduk di majelis ini nyaman. Tapi kalau orang tidak dibukakan pintu rahmat duduk di majelis itu gelisah. Kok gelisah? Anda bulik terus. Kayak komisi panas itu nah. Sini ada mau ada. Sinetron tahu dulu kalau dibuat sinetron pulang kan kalau orang dibawakan pintu rahmat itu untuk di majlis itu biar lah. Kalau 2 minggu yang lalu kan ada pengajian itu pas pulang urut dari itu bangun urut kabar sini pas satu ringan urut datangi sekumpul itu dia di pojok-pojok mana aja orang kan urut sampai dibuka jauh dari yang berhadiahnya. Karena saking sanggulnya itu. Kalau kita kan maaflah, kita baca maulid Nabi SAW, ini dibuka di berhabsi, di barang apa kisahan? Kalau di sanggup itu di bawah pohon kan dari kisahan, makanya kata Habib Hasan, anaknya Habib Anis yang sekarang megang di Solo, itu maulid paling masyhur itu di Solo. Kalau malam orang melihat ini, memang sanggul dia, ada. Dan lihat aja sekumpul itu di haulatnya kadang-kadang biar nih pas Natal libur panjang lagi kimol kan barang tuh 3 bulan yang lalu sudah habis dari kamarnya isi orang semua bayangkan. Kalau tempat lain bukan acara ramai karena banyak yang datang oleh sekumpul kan tidak apa-apa. Ceramah ada apa ada cuma kesyahduannya itu syahdu teman damai ada yang memulihkan ya Allah kayaknya dia sudah selesai sudah keluar mudah-mudahan kita cara maulid Nabi kotakan dapat hilang dah. Nah makanya kita minta lawan Allah itu dibukakan pintu rahmat itu supaya bila duduknya tenang nyaman. Ya kadang-kadang awaknya mana dia sehat saja, hati gelisah. Kenapa? Karena pintu rahmat Allah tidak dibukakan kepada kita. Gelisah. Kemudian yang keempat, nah ini bagi keanak-anak, dan Tuhan bisa juga bang, membawa buku aturan tulisan, catatan. Yang bagus tuh catatan bang. Bagi HP adanya kan, ini Pak Tuyo, lihat tuh di YouTube soalnya lah. Atau kan sadar karena ulang ngetik dia ketik aja di Google tuh nama ulang keluar rumah kita terkenal juga di Google kan. Ada ulang Masjid At-Thayyib. Nah jadi ada buku, ada catatan apa yang didengar, apa yang dipahami. Nah jadi di catatan tersebut pengingat karena
Kalau kekanakan ini cuma ingatan, ya. Jadi kekanakan itu kalau belajar di rumah ini, kekanakan itu belajar suruh hafalnya ini pasti ingat, tulis, ingat, tulis, hafal. Makanya belajar kekanakan itu yang paham pada bahan, yang penting hafal dulu. Hafal juga penting. Karena at-ta'allum bis-sadari tanaqsi 'alal hajar. Belajar waktu kecil seperti melukis di atas batu, kada hilang-hilang. At-ta'allum fil kibari tanaqsi 'alal ma'i. Belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Dapatnya ombak hilang, dapatnya ombak hilang. Nanti datang ke majelis taklim, ditakuni anak apa tadi hasil majelis taklim, lucunya dia ingat. Misalnya kan ingat lagi, kan bagus baca catatan. Kenapa baca catatan itu bagus? Karena supaya apa yang kita dengar, apa yang kita pahami itu ada catatannya. Mungkin saat ini kita kada paham, tapi siapa tahu 10 tahun akan datang kita buka, anak kita membuka, juga kita membuka, ini pelajaran kait zaman dulu. Kemudian bila sudah tulis, sudah didengar, dipahami, berusaha kayak apa caranya mengamalkan, bagaimana ya kayak tadi itu alam masyarakat, kita coba kalau bisa saya 3 kali berusaha untuk mengamalkan kayak apa caranya. Kalau orang mengaji fikih itu minimal seumur hidup sekali, supaya kewajiban untuk ilmu itu hilang sudah apa amalkan. Nah kalau bisa diamalkan, apa bagaimana mengamalkan ini? Dan kemudian kalau sudah mengamalkan, lalu mengajarkannya kepada istri dan anak-anak. Makanya orang udah hari itu tidak boleh majelis. Biasanya sampai di rumah enak pas makan, dulukan makan, habis selesai makan lalu berpisah. Selesai makan tadi di masjid kayak gini, di musala kayak gini, jadi istri mendengar, anak mendengar. Jadi diajarkan, diamalkan, diajarkan kepada istri dan anak. Bila nama ngaji ini sampaikan di rumah. Jadi sama-sama. Kadang-kadang ada suami itu kan sempat untuk ilmunya, sibuk mencari aja, ada lagi. Cari ada itu. Kadang untuk menafkahi anak dan istri. Contoh hanya Samarinda banyak orangnya begawi naik kapal, padahal sekali bawa kapal malam bulan. Dulu besi pemerintahan laksana kamurun nang saabah kayak so mama beda. Itu jadi itu kan palawas kan biar itu ke kapal. Kadang-kadang di sini di laut itu sampai 9 bulan. Ada boleh yang bulan baru boleh. Karena bila sudah boleh hanya 2 bulan off. Ada orang karena berangkat lagi. Nah kan siapa namanya bini ya yang berikan. Kalau ini kan sudah nyaman di laut, sudah ada anak YouTube kan nyamannya. Kalau dulu kan mana ada. Nah, yang kalimat ada penuntut ilmu itu begini, mahal majelis taklim, memandang diri sebagai orang yang paling rendah daripada yang lain, supaya mendapatkan berkah seluruh yang hadir. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu begini, siapa kamu ajar, siapa kamu ajar lah. Kita tuh gini. Nah, contoh ini kan ada mineral. Anggaplah kita tuh alim sudah kisahnya, paham sudah, ngaji tauhid sudah, ngaji fikih sudah, tasawuf sudah, lalu ada majelis di masjid. Datang kan? Datang kan otomatis kita nih ibarat botol ini penuh. Supaya dapat ilmu dari ustaz dan guru kayak apa caranya? Kita buka botol kita, habis kita buka, kita masukkan ke dalam cangkir. Kita simpan dulu botol kita kosongkan. Kalau botol kita kosongkan, berarti kita tidak punya apa-apa. Ilmu itu jangan masuk. Tapi kalau kita botolnya kada kita
isinya kadang kita masukkan ke yang lain, kan punya kita penuh. Ketika punya kita penuh, kita merasa alim, ilmu siapapun kan mau masuk. Karena tumpah ada, tumpah. Kayak gini, penuh ini masuk pihak ayat bisa masuk lah, masuk pasti tumpah. Kenapa? Karena kita merasa sudah alim, sudah ini. Kadang-kadang bocor, wah itu nanti diajarin guru itu aku sekolah SD gitu belajar. Nah itu bisa tuh. Ya Allah, nah ini hati-hati, hati-hati. Iblis itu salahnya satu aja. Kalau soal beribadah, tidak ada. Iblis itu ahli ibadah, gurunya para malaikat, gelarnya Azazil. Malah jadi malaikat itu 8.000 tahun. Malaikat mengaji. Salahnya satu aja. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya tidak mau menghormat Adam karena Engkau menjadikan hamba daripada api, Adam daripada tanah. Api lebih baik. Itu aja lebih baik daripada selesai. Ya. Gue sekumpul tuh setiap sidin malam setiap pengajian kami itu malam hari Minggu malam Senin. Jadi setiap hari Minggu itu sih berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan berkat orang yang datang ke majelis ulun, berkat orang-orang yang soleh, berkat orang-orang yang ikhlas, mudah-mudahan lu dapat berkah. Kan? Sidin menganggap merasa diri sidin bukan siapa-siapa. Jadi tidak mulai guru muas ditanyakan apa biar berdoa kayak gitu. Berkat yang hadiah, sidin yang hadir bisa buat ikhlas, buktinya ikhlas. Ada yang datang dari Pamuntai, Kandangan, Berabai, datang ke majelisku diongkosi, ada bayar sorak, ikhlas kan? Ikhlas, makanya sih berdoa mudah-mudahan berkat orang yang ikhlas. Jadi kalau kita merasa di atas, kita mau masuk ilmu. Siapa kamu aja, maka kita menganggap diri kita itu ya tadi walaupun alim apa buat kan kayak besi lemari dikasih orang baju selama lemari yang penuh bisa buat lah ada namanya ada penting nama keluarkan beriakan masuk masuk sama ini juga selama botol ini penuh siapapun yang ngasih ilmu akan masuk. Tapi kalau botol ini isinya bisa masukkan ke cangkir kosong, yang mana isi? Ya, kan lihat aja kalau ada pertemuan di keluarga, kalau sekadar bertamu, lihat aja tuan rumah itu pintar, nang diisi tuan rumah itu nang air yang kosong kah, nang penuh kah? Nyata kosong. Kita minum, habis minum tak tinggal sebarang isi akan sidin. Jadi yang penuh diisi lah. Nah makanya kita datang ke sini untuk merasa apa? Jangan merasa diri kita lebih hebat. Quran sendiri mengatakan yaum di hari kiamat itu yaumala hari yaumala yanfa'u malun wala banun, di mana hari tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat harta. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Salim itu selamat, maksud selamat itu satu hatinya ada pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Ini manusia itu kalau merasa lebih hebat itu lalu itu anak menghina, anak merendahkan, ya Allah. Coba kalau kita merasa kita ada apa haus dengan ilmu. Juga biarlah aku kadang-kadang ingat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kita kan sejauh-jauh kisah Imam Syafi'i kan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Alam Hayat beliau mengaji di Makkah 30 tahun. 30 tahun sudah. Bukan gampang-gampang. Habis 30 tahun mendengar ada ulama Mesir yang mengajar di Madinah. Namanya Syekh Sulaiman Qurdi. Lalu beliau dengan teman-teman beliau, Syekh Abdul Wahab Bugis, kan, beberapa orang berangkat ke Madinah, hendak mengaji lagi. Padahal sudah 30 tahun.
Sampai di Madinah, bait Madinah, Syekh Muhammad Arsad itu ceritanya kan di Madinah itu orang bahalakah kan, di mana Sidin duduk paling belakang. Karena yang di depan itu murid-murid yang lain. Padahal gampang aja kita tuh anak kamu bisa aja, tapi sih nggak mau duduk paling belakang. Ya kan Pak Toyo, ya sampai kan ya sudah. Sekarang harus masjid, ketua yang teh lalu wae. Misalnya, bila sudah terlambat ya kalau di mana nih jatuh alam 30 tahun mana mengaji, kan itu bawa datang ke Madinah duduk paling belakang. Itu nggak sih, betul sih sebenarnya. Ya, mengambil keberkahan. Padahal 30 tahun itu mengaji tuntung sudah. Ya lah. 30 tahun adalah orang sekolah sampai tulis di istilah sampai 30. Ini 30 tahun ya. Sampai belajar ilmu astronomi, belajar ilmu sampai belajar ilmu apa? Ilmu pertanian. Makanya di mereka ada namanya Kampung Sungai Puan. Di situ tempat panen apa? Jeruk kan. Itu kami karena dari itu Manggarai sini. Di sini bagus, di sini pengairan. Duduk paling belakang sini. Santai aja, tenang aja sini. Ada apa-apa. Padahal yang di depan itu kali orang mengaji setahun 2 tahun. Ada 2-3 bulan sih sudah 30 tahun kada menampakkan kealiman. Tahu kealiman beliau ketika si Sulaiman Murdi pas itu memahami suatu kitab agak rumit. Hebatnya si Sulaiman ini kayak ini juga. Ketika memahami rumit itu sih hanya murid-muridnya ada yang tahukah? Ada yang tahukah? Apa jawabannya ini? Kata beliau, aku menemukan persoalan yang belum bisa menjawab, masih ragu jawabannya. Saya mau Arsad paling belakang, Sidin kan mengangkat tangan, ada. Kalau kita kan, Sidin ada, tidak mengangkat tangan tapi menulis. Karena memang tulisan Datuk Alam itu bagus, biar hanya Qurannya ada tulisan bagus ya. Nulis ya. Habis menulis, setelah menulis jawabannya maju ke depan kan? Ada juga. Kalau kita kan maju ke depan, tidak ada ngasih orang di depan beliau. Tolong sampaikan ke depan. Jadi berenteng sampai ke mana? Sampai ke tangan si Sulaiman itu. Dibaca oleh Syekh Qurtubi, hadza sahih. Ini jawaban hebatnya. Dan kita ambil pelajaran pertama, Sidin datang ke Madinah kan terlambat daripada yang lain, walaupun dia makan yang berat duduk paling belakang. Ketika ada persoalan, beliau kadang angkat tangan, tapi nulis. Habis menulis kadang maju ke depan, tapi apa? Kasihkan dia ke depan. Kata Syekh Qurtubi, siapa yang jawabin? Jawabannya benar. Hebatnya yang lain juga belakang sampai kepada beliau. Pada ini kan. Padahal si Sulaiman Qurtubi tidak tahu kalau si Mu'tasim itu orang Banjar, tidak tahu. Tapi langsung beliau mengatakan Al-Banjari. Al-Banjari itu artinya kamu orang yang cemerlang, orang yang cerdas. Hanya hati-hati biar menulis Al-Banjari. Sebenarnya Al-Banjari itu ceritanya dulu orang yang cerdas, orang yang apa istilahnya kita lah, orang yang otaknya encer, itu ceritanya. Asal-asalnya. Nah, makanya di sini kan mau menampakkan diri. Lihat ulama-ulama zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu kada usah ulama dia. Orang belajar silat tanya ada silat kalau silat karate kah padepokan. Yalah. Orang belajar silat saja tuh bojong-bojongnya jangan gunung jangan. Boleh ke kampung yang biasa aja. Kada menampakkan diri kan. Ada beberapa yang hebatnya. Orang belajar dulu di Makkah ada sampai setahun, 12 tahun. Boleh ke kampung kadang-kadang berdagang dulu atau apa ke sawah dulu, kadang menampakkan ilmu. Nanti kalau disuruh baru keluar. Kenapa? Karena merasa diri belum cukup lagi.
Orang-orang bahari, orang yang mengajar karena memang perintah perguruan. Kalau ada perintah, ada banyak maksudnya. Ini kalau sudah perintah itu beda dengan yang tidak diperintah. Ya kalau zaman dulu padepokan aja ujung-ujungnya jangan gunung ada yang berani lah. Tidak ada. Padahal ilmu dunia ya, ilmu dunia. Nah jadi kita kalau datang itu hilangkan dulu supaya ilmu itu masuk kita kan kadang-kadang maaf lah ada orang tuh yang kadang-kadang menjelaskan biasa saja biasa santai tapi masuk ke hati ini hebatnya. Kadang-kadang ada orang yang retorikanya tinggi mantap tapi kadang masuk ada orang agak menggebu-gebu orang mengaji berhari kan guru tuh santai aja santai kita cuma masuk sih ini hebatnya. Keistimewaan guru bahari karena makanya itu ikhlas hebatnya. Kemudian kami lagi diuji bahwa itu banyak yang ada guru yang datang assalamualaikum waalaikumsalam di sini aku ini mengantuk di sini bolehlah aku murid muslim ayo murid di sini aku ini kelas pas terbangun di sini berapa menit lagi waktunya 5 menit dan ya sudah al-fatihah di sini. Ada belajar ada. Tapi hebatnya murid sini itu murid kamu alim-alim punya nih hebatnya. Lucu-lucu kan. Ada keberkahannya tadi. Buah anak syarahnya nanti. Hebatnya buah anak syarahnya itu dia. Sini itu kalau masuk batas murid ngantuk sih untuk ini. Jadi sistem itu kalau buat belajar baca kita harus selesai. Paham Pak ada akhirnya dulu makin baca. Karena sih dulu murid itu kan kadang-kadang ada yang nakal tidur murid supaya cepat tamat nih ya bacaannya. Ya Allah, dia murid nakal juga sama ya. Kalau lagi nakal aja juga. Jadi supaya tamat ya Pak mungkin dibuka di anu nih 10 halaman enggak itu nah supaya cepat tamatnya. Nah apa kehebatan beliau sih gue karena bila ada yang apa bahasanya apa bahasa Indonesia nya apa halaman 10 tiba-tiba langsung halaman 30 kalau banjir paling kau kalau mungkin apa kan Jawa. Tapi hebatnya beliau Pak, ketika kita lewat itu beliau itu langsung padahal tidur itu di sini. Nah, orang bahari memang ilmunya mau juga ikhlas bahari. Wah ini kadang Allah kebukulan orang ambil bakal sekolah. Siap. Ya Allah, tapi tak boleh. Ya Allah kadang awalnya. Kalau bahari kita nakal dipukul guruan, ya Allah boleh ke rumah, padahal kuitan, boleh dipukul guru, tampil kuitan, sehingga menunggu yang udah menuhin nih, laporkan, macam-macam ya. Nah kemudian lagi yang keenam ada penyesalan. Tidak menanyakan masalah hanya untuk menguji guru. Kadang-kadang kan orang hanya kalau anak uji jangan boleh. Karena itu hukumnya haram. Kita tuh datang ke majelis itu siapa gak senang gak ada yang penting bahagia. Ya kan? Kadang-kadang kita bisa bedakan apa suka sih saja. Jadi itu kalau ini serius, ini kisah terus, ya kan? Ini macam-macam, jadi itu macam-macam. Pokoknya senang tidak senang, diam. Itu aja. Kemudian jangan berusaha untuk menguji. Mau tanya apa? Saya bisa kan jawab pada nanti jangan. Karena orang bahari itu kalau ngaji itu ada namanya pasti guru itu indah masalah ya, ada masalah kan? Ya, kalau buat mengatakan maaf muskilah, tidak ada masalah selesai. Ada namanya tanya jawab.
bahari ada dia di Bangil dengan Pasuruan. Saat itu orang paling hebat itu adalah apa? Paling alim itu Ki Hamid Pasuruan. Di Bangil itu ada Ki Syarwani Abdan Bangil, orang Martapura Guru Bangil. Sindul sama Sindul dulu Martapura cuma ke Bangil. Karena Pak menghindari supaya jangan ada pemilihan parti itu bersaing. Jadi mengalah tulang orang di Bangil beda kan jualan. Orang tidak ada yang tahu kalau Guru Bangil itu rasanya 10 tahun kan di Mekah. Tidak tahu. Beliau itu hafal Quran, bukan sekedar Quran, tapi tafsir jalan lain amal. Kalau kita ini tafsir jalan lain amal. Tafsir jalan lain amal sini. Hanya kalau sekumpul itu hafal Quran dan apa tafsir jalan lain. Dan ada yang tahu kealiman sini itu kenapa tertutupi dengan berdagang, berusaha. Sampai suatu ketika ada ulama-ulama ingin belajar ilmu dengan Ki Hamid Pasuruan. Ya, ada orang mengaji dulu tuh ada pengajian umum, ada pengajian khusus guru-guru belajar lagi pada guru yang lebih hebat. Hendak mengaji ke tempat Ki Hamid Pasuruan, hendak mengaji. Sampai tempat Ki Hamid Pasuruan mungkin sekitar 10-an kan. Oh jadi kalian mengaji aja dengan Kiai Syarwani Abdan Bangil. Orang kan kenal siapa Syarwani Abdan Bangil. Kata Kiai Hamid datang aja ke Bangilnya setengah jaman aja kan. Datang aja ke sana mengaji di sana. Akhirnya yang ulama-ulama tadi muncul di hati siapa? Syarwani Abdan betulan alim apa? Lalu masing-masing hendak mengajukan pertanyaan. Nah, itu hari hendak mengetahui kan tes dulu. Hendak mengajukan pertanyaan. Bisalah menjawab kadang-kadang. Ingin mengetes apakah yang disampaikan oleh Ki Hamid itu benar atau tidak. Akhirnya masing-masing ada yang satu aku nanya ini. Berangkat mereka dari Pasuruan menuju Bangil. Rupanya pada saat itu Guru Bangil lagi mutalaah kitab. Dia orang alim itu dia nilainya kali 3 biar baca kitabnya rame, asik. Kayak biar nonton sinetron juga asik loh. Kalau ibu-ibu tuh nonton sinetron asik. Dan terkisah kalau sudah nonton sinetron tuh hilang yang lain mana ingat lagi dunia gitu ingat. Kadang-kadang memasak masih ingat dan asik sama ulama tuh baca kitab mutalaah kitab. Akhirnya dikatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dudukan yang dosa belum tadi. Nah di sini mereka mengakui sebelum mereka mengajukan pertanyaan kata Guru Bangil, Syarwani Abdan Bangil jenengan kalau sampai itu masih kasar jenengan mau nanya ini kan ini jawabannya, mau ini kan ini jawabannya, mau jawab ini jawabannya. Akhirnya kabin semua. Bahari, bayangkan ya, samping ini makanya kita jangan hendak bertanya yang macam-macam, tanya ya. Boleh bertanya, tapi jangan hendak mentes, atau jangan hendak bertanya itu mengadu domba, kalau mengadu domba lah. Ini, Guru, nanya, ya Guru jawabannya ini. Kok beda Guru si Anong, nah di bahaya ini. Oh dia Guru si Anong, wah ya sudah. Tapi sini sadar sinetron ada. Pokoknya kalau dengan orang alim itu ini aja mau makai kada itu aja jangan diaduk. Karena tiap ulamanya beda, anunya jalurnya beda. Kalau coba biar lihat ya. Hubungan habaib baca maulid dengan buku sekumpul beda kalau caranya beda. Iramannya beda, masing-masing ada. Ada sama. Ujian usia anu. Nah ini bahaya kita. Bila kita mau domba itu ilmu itu harus mau masuk dengan kita selesai dari kita. Biar mengaji 20 tahun lawan sini keberkahan karena muncul lawan kita. Ujian usia anu. Kadang-kadang membandingkan ujian usia anu di YouTube dah yang ulang lagi.
YouTube bandingan. Ini hati-hati kita supaya ulama itu ada kita hormati dan sebenarnya biasa sih aja. Kalau ulama ikhlas itu santai ya. Kalau ingat dari pengumuman Madahi di sini bila dulu mengadakan ini aja kemampuan otak sini sampai di situ ya sudah. Orang kada suka ada bapak presiden yang meletakkan kada suka di orang Allah juga selesai. Hebatnya kata ya Allah. Orang senang biasa aja. Kenapa yang meletakkan di tengah senang Allah juga. Sehingga semua kembali kepada Allah. Ada repot, ada tapi banyak pikir, kalau begitu sakit kepala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Saya tidak mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 Allah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu alaihi wa sallam bi jannati ta'at wa amin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal Allah minna